Berikutnya kata dari Ketua Umum OKOC Ina Makmur kepada beliau Mas Joko Dwi Tanto. Disilahkan. Terima kasih Mas Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Mas Sandi. Yang saya hormati Bupati Kediri, Mas Dito. Yang terhormat Wakil Bupati Kediri, Mbak Dewi. Yang terhormat Sekda Kabupaten Kediri, Mas Deti Sudanya. Beserta para OPD yang hadir malam hari ini, selamat malam semua, salam sejahtera. Pertama-tama, marilah kita bacakan puji syukur kepada Allah SWT pada kesempatan hari ini, baik kesehatan, sehingga bisa bertatap muka meskipun virtual dengan Mas Menteri yang sangat energik ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas Menteri, malam hari ini spesial bagi kami, Mas Menteri. Saya ingin ngopi nyantai dengan Mas Bub dan Mbak Wabub ini. Ini di depan saya ada podang, Mas Menteri. Podang, nambang podang ini mengingatkan saya pada 40 tahun yang lalu ini. Mangga ini waktu itu tidak ada artinya apa-apa ya. Sekarang begitu luar biasa. Jadi sebelum saya ke lokasi ini sempat mau beli, kata teman-teman udahlah nggak usah, nanti Mas Bub pasti ngasih podang ini. Ya alhamdulillah di depan saya ada podang ini rasanya manis ini. Mas Menteri harus nyoba ini saat di Kediri nanti. Mas Bub akan buatkan jus lah nanti itu minum. Saya ucapkan terima kasih Mas Menteri beserta Deputi sama Direktur yang menghadiri acara webinar ini atas supportnya. Saya juga ucapkan terima kasih pada Mas Bupati, Mas Dito atas fasilitas yang diberikan pada malam hari ini. Kami berharap kehadiran kami OKOC Ina Makmur di Kabupaten Kediri memberikan dampak positif, Mas Bub. Bisa bersinergi, bisa kolaborasi yang kami juga melakukan dengan daerah lain. Karena Kediri juga jika bakal saya lahir di sini, kami berharap lebih out lah di Kediri. Saya berharap kehadiran kami bisa diterima, bisa nanti berkolaborasi untuk kemakmuran masyarakat Kediri. Itu aja yang kami sampaikan, Mas Menteri. Nanti banyak waktu yang kita harus sampaikan dalam acara ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Joko. Mas Menteri, ternyata Mas Joko ini kelahiran Kabupaten Kediri loh. Bapak ternyata juga asli Kabupaten Kediri. Monggo seperti yang tadi Mas Joko sampaikan, kalau suatu saat ada waktu silahkan datang ke Kabupaten Kediri, nanti kita menyiapkan mangga podang. Nah, Mas Menteri ini harus mencoba mangga podang, salah satu mangga terbaik di Indonesia. Tepuk tangan dulu dan itu ada di Kabupaten Kediri. Mas Menteri dan seluruh peserta webinar yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa potensi wisata di Kabupaten Kediri ini tentu memiliki magnet yang luar biasa bagi para pelancong, baik di dalam ataupun juga di luar negeri. Salah satunya adalah wisata Gunung Kelut. Selain Gunung Kelut, masih banyak lagi potensi wisata dan juga ekonomi kreatif yang lain di wilayah Kabupaten Kediri. Dan saat ini mari kita simak tayangan video terkait parekraf di Kabupaten Kediri. Selamat menyaksikan. Saya boleh minta tepuk tangan untuk potensi wisata Kabupaten Kediri. Mas Menteri dan peserta webinar yang berbahagia, berikutnya mari sama-sama kita mendengarkan sambutan sekaligus pemaparan potensi parekraf di Kabupaten Kediri. Tapi sebelumnya saya mau pantun dulu, Mas Menteri. Buah mangga, buah rambutan, mari bersama mendengarkan Mas Bub sambutan. Monggo disilakan. Matur suwun, izin saya akan menyampaikan beberapa potensi wisata yang ada di Kabupaten Kediri. Mungkin bisa dipaparkan slide-nya, singkat aja waktunya. Bisa di-share screen. Ya.
Oke, ini kita mulai dari fotonya. Pertama ini ada di kawasan wisata Besuki. Next, langsung. Ya, ini next saja. Ya, jadi izin Mas Menteri, saya menyampaikan gambaran umum Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri itu adalah kabupaten yang memiliki jumlah penduduk populasinya sekarang 1,6 juta jiwa, yang mana potensi utama yang bisa dikembangkan dari Kabupaten Kediri adalah potensi pertaniannya, karena 34% lahan yang ada di Kabupaten Kediri digunakan untuk lahan pertanian sawah, dan 80% mata pencarian masyarakat Kabupaten Kediri adalah bertani, 20% lahan tegalan, dan 13% hutan lindung dan produksi. Next. Ya, jadi ini ada top destinasi pilihan. Ada wisata alam, wisata budaya, wisata dengan minat khusus, artinya datang ke tempat wisata itu memang sudah ada agenda, sudah ada tujuan, dan yang berikutnya adalah wisata buatan. Di wisata alam kita punya 3 yang cukup jadi primadona. Satu, ada kawasan wisata Gunung Kelut. Ini Gunung Kelut itu adalah salah satu destinasi wisata gunung berapi dengan tingkat ketinggian terendah. Jadi sampai ke kawah itu, kalau mungkin Bromo masih harus naik, ini kita sampai ke kawah hanya menggunakan mobil. Sudah bisa langsung sampai ke kawah dan pemandangannya sangat luar biasa. Yang berikutnya air terjun Dolo dan Irenggolo, ini terletak di daerah yang disebut dengan Besuki, itu di Gunung Wilis. Jadi Kabupaten Kediri ini diapit oleh 2 gunung. Yang berikutnya ada Sumber Podang. Lalu wisata budaya, di sini ada Pamuksan Sri Aji Joyoboyo, Candi Tegowangi, Candi Surawono. Wisata buatan ada Simpang Lima Gumo. Wisata minat khusus yang paling terkenal adalah Kampung Inggris Pare, tapi disusul dengan adanya Rolas Agrowisata Sepawon, Kampung Labu Madu Toyo Resmi, Kampung Kol Pranggang, dan beberapa wisata-wisata lainnya. Kalau wisata utama, terutama kesenian, di sini itu yang paling utama adalah jaranan, wayang mistis Mbah Gandrung, dan wayang krucil. Oke, next. Sebenarnya ini yang menjadi strategi kunci untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Kediri. Ini saya rasa hampir semua pemerintah daerah menggunakan strategi tersebut, yang selalu dikenal dengan 3A. A yang pertama bagi saya adalah aksesibilitas. Karena aksesibilitas adalah segala-galanya, akses jalan, infrastruktur jalan. Kondisi kenapa kok pariwisata di Kabupaten Kediri tidak seperti pariwisata di Malang atau di Batu contohnya yang sangat berdekatan dengan Kabupaten Kediri. Karena harus kami akui infrastruktur atau jalan yang menuju ke akses itu masih sangat-sangat minim. Dan ini akan jadi program, mungkin tidak di tahun ini Mas Menteri, kita akan programkan di tahun 2022, 2023, dan 2024. Lalu yang berikutnya adalah amenitas, fasilitas pendukung di wisata tersebut. Ini seperti di Gunung Kelut, di Besuki belum ada hotel sama sekali. Jadi artinya turis kalau datang ke situ, wisatawan kalau datang ke situ pasti pengen menginap, pengen menikmati sunrise, pengen menikmati bagaimana dinginnya gunung di malam hari, tapi tidak ada tempat penginapan. Sekalipun wisma hanya sedikit sekali, sangat minim sekali. Ini nantinya juga akan jadi PR. Mungkin kalau Mas Menteri ada referensi, tentunya saya yakin sebagai Menteri Pariwisata dan Kreatif pasti punya referensi siapa. Nanti Mas Bud, ini nanti dengan si A, pasti saya yakin itu akan bisa meng-create pariwisata di Kabupaten Kediri dengan 3A ini. Yang terakhir adalah atraksi, karena apapun segala sesuatunya wisata itu membutuhkan atraksi, harus ada daya tariknya. Nah ini terutama kalau kita bicara atraksi, tentunya kita akan menjual kesenian kami, yaitu adalah jaranan, wayang, dalumping, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya, next. Kita persingkat waktu. Ya, ini Simpang Lima Gumo, ini tempat salah satu destinasi wisata yang kita sebut dengan wisata buatan. Jadi ini merupakan bagian pusat perdagangan
di Kabupaten Kediri. Di Simpang Limang Gumul ini sudah dilengkapi dengan convention hall, taman kota, sarana bermain, tempat olahraga, bank daerah dan sebagainya. Namun saya masih ada cita-cita supaya ikon ini masih relate dengan Kabupaten Kediri. Maka saya masih punya bayangan bagaimana nanti kalau di atas Simpang Limang Gumul itu ada patung Jayabaya, karena apapun itu Kabupaten Kediri ini tidak bisa dipisahkan dengan budayanya, yaitu dengan Kerajaan Majapahit. Tentunya salah satu tokoh terkenal dalam Kerajaan Majapahit adalah Jayabaya, yang mana Jayabaya muksa itu kalau orang sini bilang menghilang, itu di Kabupaten Kediri. Yang berikutnya, next. Kawasan wisata Gunung Kelut ini suatu evolusi geologi yang menakjubkan, tercetak dan berbentuk Gunung Kelut, gunung berapi terendah di Pulau Jawa. Ini adalah gunung yang sampai hari ini setelah meletus malah semakin cantik. Terakhir kalau saya tidak salah, Gunung Kelut ini erupsi di tahun 2014 dan itu abunya sampai ke Jakarta. Next. Ya, ini tetap Gunung Kelut. Nah, ini kawasan wisata Besuki. Nah, ini adalah salah satu destinasi wisata yang bersaing dengan Gunung Kelut, Mas Menteri. Jadi kemarin sudah ada sekitar 4 event sepeda yang pengen masuk atau pengen mengadakan event dengan rute wisata Besuki. Ini letaknya ada di lereng Gunung Wilis, kurang lebih di ketinggian 1.800. Salah satu potensi di Gunung Kelut di Gunung Wilis ini atau di wisata Besuki ini salah satunya adalah adanya lahan perkebunan kopi yang saya targetkan dalam waktu 3 tahun ke depan Kabupaten Kediri sudah mulai ekspor kopi ke luar negeri. Ini sedang kita tata betul untuk wisata Besuki. Next. Kawasan wisata Sumber Podang ini terletak di Desa Joho, Kecamatan Semen. Ini memang salah satu destinasi wisata yang sampai hari ini saya ditanya berkali-kali, Mas Bud, kapan Sumber Podang dibuka? Mas Bud, kapan Gunung Kelut dibuka? Kapan wisata Besuki dibuka? Nah, ini karena kita sedang mengintegrasikan antara tempat pariwisata dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kita sedang berproses. Kemarin sudah ada beberapa tempat destinasi wisata yang akan jadi uji coba untuk dibuka. Mungkin dengan bantuan Mas Menteri saya bisa segera untuk membuka beberapa tempat wisata kami, karena ini betul-betul berkaitan dengan masyarakat yang ada di daerah pariwisata ini sangat-sangat terdampak, terutama pelaku kesenian dan pelaku pariwisata. Next. Wisata religi Petilasan Sri Aji Joyoboyo. Jadi di tempat inilah Jayabaya yang sebegitu terkenal dengan ramalannya atau yang disebut dengan Jongko Joyoboyo, bagaimana Jayabaya meramalkan Indonesia ke depannya dan bagaimana masa kejayaan Kerajaan Majapahit dalam kepemimpinannya. Dan sekarang tempat di mana Jayabaya itu bertapa dan menghilang ada di salah satu daerah di Kabupaten Kediri, yaitu ada di Desa Menang, Kecamatan Pagu. Next. Nah, ini yang paling menarik dari segala-galanya. Sebenarnya sebuah tempat pariwisata itu akan jauh lebih punya value added begitu aksesibilitas tadi atau salah satu dari 3A itu terbentuk. Maka alhamdulillahnya ini sedang berproses Bandara Internasional Kediri yang akan selesai di tahun 2023, mungkin baru akan beroperasi di tahun 2024. Jadi kita punya waktu 4 tahun, Mas Menteri, untuk menata kira-kira potensi wisata apa yang ada di Kabupaten Kediri supaya orang datang ke Kediri itu tidak hanya sekedar transit, nanti datangnya malah ke Trenggalek, malah datang ke pantai dan sebagainya. Kemarin saya sudah sempat diskusi dengan beberapa bupati yang ada di sekitaran Kediri, salah satunya Bupati Trenggalek, karena di Trenggalek itu punya pantai namanya Pantai Perigi, dan kami yang di Kediri punya gunung namanya Gunung Kelut dan Gunung Wilis. Jadi kita mau buat semacam one stop turis, one stop satu kali datang jadi bisa ke gunung dan juga bisa ke pantai. Ini sedang kita rancang detailnya seperti apa. Mungkin kalau Mas Menteri ada arahan, kami siap dan dengan senang hati. Monggo, next.
Kampung Inggris ini adalah salah satu kampung yang cukup melegenda dan banyak sekali daerah-daerah yang menduplikasi. Dan saya selalu menekankan berkali-kali hak paten Kampung Inggris segera dipatenkan, karena apapun itu Kampung Inggris ini berdiri bukan di-create, memang berdiri karena budaya masyarakat desa yang ada di daerah Kelem dan Tulung Rejo kalau saya tidak salah, itu di mana ada salah satu sosok yang namanya Pak Kalen. Pak Kalen ini mengajarkan bagaimana bahasa Inggris dan akhirnya sampai hari ini terbawa bahwa kalau masuk ke desa itu kita menggunakan bahasa Inggris. Next. Potensi wisata kuliner. Nah, ini yang paling menjadi khasnya Kabupaten Kediri adalah sate bekicot. Mungkin kalau di luar negeri orang mengenalnya atau Mas Menteri mengenalnya dengan bahasa escargot atau semacamnya, kita yang di Kediri mengenal ini sebagai sate bekicot, dan ini rasanya sangat enak sekali karena dimasak krengsengan bisa, dipakein bumbu kacang pun juga bisa. Ada soto Beranggahan. Soto Beranggahan ini adalah soto yang ada di Kecamatan Ngadiluwe. Dari di kecamatan itu sepanjang jalan mungkin kurang lebih sekitar 200 sampai 500 meter sepanjang jalan tersebut, kanan kiri jalannya adalah pedagang soto. Nah, ini kita menyebutnya dengan soto Beranggahan. Next. Ayam bakar Bangi salah satu dari sekian banyak. Ini ayam bakar dengan tingkat kepedasan yang cukup di atas rata-rata menurut saya. Nah, ini terakhir yang tadi disampaikan oleh Pak Joko terkait mangga podang. Ini mangga podang ini adalah salah satu mangga yang hanya ada di Kabupaten Kediri. Rasanya manis-manis asam. Cukup banyak peminatnya. Sekarang hampir mengalami kepunahan. Jadi kita lagi jaga betul supaya mangga podang ini tidak punah dari Kabupaten Kediri. Dulu nggak ada harganya pada saat zaman Pak Joko masih kecil. Sekarang saking larisnya dan saking komersilnya malah sudah hampir punah. Jadi kita harus jaga betul adanya mangga podang. Mangga podang ini ada di kawasan agropolitan yang kita kenal dengan Sego Batam, Semen, Grogol, Banyaan, Mojo, dan Tarokan. Next. Ini kurang lebih data perkembangan kunjungan wisatawan dan budaya. Bahwa kita mengalami penurunan itu saya rasa bukan hal yang tabu, karena pastinya dengan adanya COVID ini memukul sangat keras para pelaku pariwisata atau destinasi wisata. Karena penurunannya kurang lebih hampir berapa persen tuh dari sekarang. Terakhir tahun 2018 PAD kita di 5,3 miliar, 2019 kita di 4,9 miliar, di tahun 2020 hanya di 1,1, dan tahun 2021 saya berharap COVID segera membaik, dan alhamdulillah Kabupaten Kediri sudah sangat membaik, Mas Menteri. Jadi saya ingin segera membuka tempat wisata sebenarnya, tapi biar lebih mantap ada arahan dan petunjuk dari Mas Menteri bagaimana supaya kami yang ada di Kabupaten Kediri bisa segera membuka tempat wisata. Matur sembah nuwun, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh kita tepuk tangannya. Mas Menteri beserta juga peserta webinar yang berbahagia. Berikutnya kita juga memberikan kesempatan kepada pelaku parekraf di Kabupaten Kediri untuk menyampaikan aspirasinya. Yang pertama, monggo silakan dari perwakilan Pok Daris, ini pemilik Kafe Sumber Godang, kepada Mas Adi Hasto Utomo. Monggo disilakan Mas Adi. Monggo Mas Adi. Ya, kita masih mencoba menghubungi nggih. Ini salah satu perwakilan Pok Daris karena ada beberapa paragraf yang akan menyalurkan aspirasinya ke Mas Menteri. Mas Adi, bisa mendengar suara kita dari Pendopo Panjalu Jaya Tinggi? Monggo Mas Adi untuk menyampaikan aspirasinya. Gimana ini Mas Adi? Bisa mendengar suara kita nggih?
Atau kita lanjut dulu Mas Edi, ya? Kita skip dulu ini. Ya, mohon maaf. Buah mangga, buah rambutan, Mas Menteri. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan. Cocok. Yang penting lari maraton, Mas Menteri. Karena lari maraton ini lebih baik daripada lari dari kenyataan. Iya. Ya. Kita beralih ke aspirasi berikutnya. Ini perwakilan dari PHRI Kediri Raya. Monggo kepada Mbak Sri Rahayu TN. Mbak Sri, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Menteri dan Mas Bupati, ini karena saya pakai masker, saya melepas masker sebentar. Saya Bunda Yayu dari PHRI Kediri Raya menyampaikan sesuatu dengan kondisi hotel dan restoran di Kediri Raya saat PPKM mengalami tingkat hunian yang kurang maksimal. Okupansinya bisa anjlok mencapai 90%. Kendalanya tentunya pemberlakuan PPKM yang terus diperpanjang. Kemudian pariwisata di daerah belum sepenuhnya siap seperti di pusat. Jika harus pakai aplikasi Peduli Lindungi, harus diupayakan vaksin untuk anak di bawah usia 12 tahun dulu. Karena banyak keluarga yang menginap di hotel. Kendala yang berikutnya adalah izin keramaian pelaksanaan event, kadang yang di Inmendagri dengan di daerah tidak sama, mana yang harus diikuti. Harapannya adalah regulasi dari pusat bisa mempermudah permasalahan yang ada di daerah, terutama juga masalah perizinan. Demikian Mas Menteri, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa mendapatkan perhatian, dan kalau ada waktu, monggo Mas Menteri dalam aturi tindak Kediri. Nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Sri Rahayu, perwakilan dari PHRI Kediri Raya. Berikutnya untuk penyampaian aspirasi dari pelaku usaha parekraf dari Pok Darwis Bumi Kalingga Desa Keling. Ini ada Mas Muhammad Didin Saputro. Mas Muhammad Didin Saputro, selamat malam. Bersama dengan kita, nggih. Selamat malam. Selamat malam. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Menteri dan Mas Bupati, perkenalkan saya Didin Saputro, Pok Darwis Bumi Kalingga dari Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Nah, Desa Keling sendiri berada di kaki Gunung Kelut sisi utara dan berada di jalur provinsi antara Kabupaten Kediri, Kota Batu dengan Kota Malang. Dan Desa Keling ini merupakan desa wisata rintisan yang baru saja masuk daftar desa wisata Kabupaten Kediri pada tahun 2021 ini. Nah, apa saja yang ada di Desa Keling? Kita menawarkan aktivitas pedesaan, bercocok tanam, kemudian jelajah gua, rekaan raksasa yang ada di dataran rendah, kemudian wisata religi, ada Pondok Tua Ringin Agung, yang ada masjid kuno berusia lebih dari 1 abad atau lebih dari 100 tahun, yang masih mempertahankan arsitektur masjid kunonya. Nah, kami dari Desa Wisata Keling ini sangat berharap sebagai pelaku pariwisata pedesaan baru yang merupakan desa wisata rintisan, ini berharap saran dari Mas Menteri, saran langsung dari Mas Menteri bagi kami Desa Wisata Keling ataupun desa wisata di Kabupaten Kediri, agar bagaimana sih agar bisa mengelola desa wisata yang berkelanjutan seperti itu. Mungkin itu saja sih Mas Menteri yang ingin kami sampaikan dari Desa Keling karena keterbatasan waktu juga. Ini saya ada pantun, pergi ke pasar beli seledri, dapatnya malah buah mangga. Salam hormat buat Mas Menteri, kami tunggu di Bumi Kalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Matursun, kita tunggu di Bumi Kalingganya, Mas Muhammad Didin Saputro. Berikutnya untuk penyampaian aspirasi dari pelaku usaha parekraf, ini dari perwakilan Ekraf,
baik bidang souvenir, kerajinan, dan juga kostum tari. Untuk Mas Mahmud Septian, selamat malam Mas Mahmud Septian. Monggo Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Menteri dan Mas Bub, perkenalkan nama saya Mahmud Jaranan atau MJ Galeri dari Kediri. Saya sebagai seniman dan mempunyai usaha kerajinan di bidang souvenir dan kesenian. Ini yang saya tanyakan begini Mas Menteri, dalam 2 tahun ini kami kesulitan dalam menjual karya seni dan pentas seni. Saya pun juga selaku sebagai seniman jaranan yang sudah dikatakan Mas Bub tadi, seperti yang di belakang saya ini, contoh-contoh kerajinan saya. Sehingga dengan situasi pandemi ini saya menghentikan beberapa teman kerja yang berproduksi sampai saat ini. Yang saya tanyakan, bagaimana solusi agar para seniman dan pelaku aircraft bisa tetap menjalankan aktivitas meskipun dalam situasi pandemi dan prokes yang ketat. Karena situasi seperti ini harus semua yang diketati, yang penting kita bisa menjaga kesehatan. Kemudian kita pun berusaha menjual souvenir melalui online, tapi juga slow respon, karena souvenir kami kan juga berhubungan dengan event atau penampilan budaya. Demikian yang saya sampaikan, Mas Menteri, mungkin ada solusi sedikit banyaknya. Terima kasih. Matur suwun, terima kasih untuk Mas Mahmud Septian ini dari perwakilan Aircraft. Kemudian berikutnya dari perwakilan Desa Wisata Jambu atau Desa Jambu, Kecamatan Kayen dengan Mas Agus Joko Susilo. Monggo Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Desa Wisata Jambu yang ada di Kediri. Buat Pak Menteri, Mas Bub, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Agus Joko Susilo. Kebetulan saat ini saya masih menjabat sebagai kepala desa yang ada di Desa Jambu. Nah, saat saya bercerita tentang desa kami, potensi kearifan lokal kami di MDPL 90, jadi kami tidak punya gunung, tidak punya hutan, tidak punya situs dan laut, tapi kami berusaha untuk menciptakan sebuah desa wisata yang saat ini sudah mampu dikenal di beberapa daerah di Indonesia maupun dari luar negeri. Sudah banyak kunjungan dari manapun, dari negara-negara lain. Alhamdulillah dengan adanya pandemi dan PPKM saat ini, kami justru lebih bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 200% peningkatan kita. Jadi lebih untung karena saat pandemi seperti ini, kami lebih memilih untuk mencari celah bagaimana ketika kita stay at home, orang-orang stay at home, kami memberikan program kepada masyarakat desa, itu namanya saya berikan nama program Mendadak Kaya. Itu maaf, mohon izin, tidak berarti kami sombong, tapi untuk memotivasi warga saya supaya warga saya saat ini sudah okulasi, kami sudah menjual bibit-bibit buah, terutama yang terkenal kami adalah kami meluncurkan produk namanya alpukat kelut. Besarnya sampai 2 kilo Mas Menteri, mohon izin. Alpukat kami sudah beredar di seluruh Indonesia dengan nama brand alpukat kelut, bahkan juga sudah ke Malaysia dan ke Singapura. Jadi saat pandemi stay at home ini, justru kami dan warga masyarakat kami lebih diuntungkan 200% secara keuntungan. Itu Mas Menteri. Mohon izin, kami terus berupaya bagaimana saat pandemi ini, kami terus mencari celah bagaimana kami bisa bertahan. Alhamdulillah saat ini kami justru lebih untung. Itu Mas Menteri. Salam dan doa buat Mas Menteri, semoga sehat selalu. Dan kami tunggu di Kabupaten Kediri. Terima kasih Mas Menteri, salam hormat. Terima kasih, boleh kita tepuk tangan yang meriah untuk Mas Agus Joko Susilo. Mohon izin Mas Menteri, apakah mungkin Mas Menteri berkenan untuk memberikan tanggapan atau memberikan kesempatan untuk pemberi aspirasi yang pertama yang tadi sempat gagal Mas Menteri. Kita beri kesempatan untuk yang aspirasi pertama Oke, kita coba kembali untuk perwakilan Pak Darius Wolkavu Sumber Kodam. Ini Mas Adi Hasto Utomo. Tadi di awal sempat fail ya, sempat gagal. Mas Adi, selamat malam Mas Adi. Monggo dicoba lagi Mas Adi, silakan.
Monggo Mas Adi, disilahkan. Nampaknya masih belum bisa nggih Mas Adi nggih. Mas Adi? Sudah bersuara nggih? Tapi nampaknya dari kelima penyaluran aspirasi ini hanya Mas Adi ini yang suaranya tidak bisa didengarkan oleh kita. Mas Adi, mohon maaf, sementara kita skip dan kemudian langsung ke tanggapan Mas Menteri, pripun Mas Adi? Kenapa nggih Mas Adi nggih? Mohon maaf, nggih. Ya biasa karena kesalahan teknis dalam berbagai hal, terutama di kemajuan teknologi seperti sekarang ini, nggih biasa. Mas Menteri nggih biasa nggih. Ya, tadi sudah ada 4 dari paragraf yang menyampaikan aspirasi. Nah, saat ini mari kita sama-sama mendengarkan tanggapan dari Kementerian Parekraf Republik Indonesia kepada Mas Menteri Pariwisata dari Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Mas Sandiaga Salahuddin Uno, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bupati Kediri yang milenial dan selalu tampil optimal, Mas Hanindito Himawan Pramono. Semoga beliau terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga bisa memimpin Kabupaten Kediri dengan amanah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Wakil Bupati Kediri, Mbak Dewi Maria Ulfa. Terima kasih Mbak, matur suwun. Juga Sekda Kabupaten Kediri, Mas Dede Sujana. Sahabat saya, Ketua Umum OKOC Makmur, Mas Joko Dwi Tanto, dan seluruh jajaran dari Kabupaten Kediri, OPD Kabupaten Kediri, Pok Darwis. Saya lihat juga banyak sekali dari kepala desa maupun dari kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Dan saya ingin memperkenalkan jajaran saya yang sudah bersama kami mewakili setiap kedeputian dan program. Jadi ini lengkap sekali, dari Deputi 2 ada Pak Wisnu, Deputi 4 ada Pak Fajar, Deputi 6 ada Pak Rizky, Deputi 5 ada Pak Riki, di Deputi 3 ada Pak Wisnu, dan ada juga Pak Muklis, Pak Reza, dan Ibu Dian. Sebelum kita memulai menanggapi tadi paparan dari Pak Bupati, dan juga video serta aspirasi-aspirasi, izinkan saya menyampaikan 2 bait pantun. Sudah siap tim kecimpring? Siap. Pergi ke kampung Inggris saat liburan. Destinasi andalan untuk wisata edukasi. Parekraf Kediri harus terus dikembangkan agar perekonomian lekas melesat kembali. Kabupaten Kediri miliki beragam potensi. Dari wisata alam buatan hingga budaya. Bapak Ibu Bupati, mari senantiasa tingkatkan kolaborasi. Dengan satukan langkah Kabupaten Kediri maju, Indonesia pulih segera. Terima kasih, matur suwun sangat. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung lempar untuk memberikan komentar kepada perwakilan dari Deputi 2, Bapak Wisnu Bawatarunajaya atau yang mewakili. Monggo. Baik, terima kasih Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Bupati, Mbak Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya. Jadi saya sudah mendengar tadi penjelasan Pak Bupati dan usulan-usulan dari teman-teman Pok Darwis, dan bahkan di situ saya dengar Pok Darwis Jambu malahan justru dalam kondisi ini mendapat keuntungan 200%. Jadi mungkin dari Pak Agus Joko bisa
sharing pengalamannya bagaimana cara-cara untuk bisa mendapatkan keuntungan 200%. Kemudian Pokdarwis dari Pak Didin atau Mas Didin Saputro, ya walaupun desa wisatanya baru rintisan, kami bisa menyarankan untuk memperhatikan beberapa variabel di dalam mengembangkan desa wisata seperti Tusi, Tudu, Tulen, dan Tubai. Jadi bagaimana kita bisa mengeksplor daerah-daerah yang bisa dilihat dengan nyaman, aman, tenang, tidak terganggu, dan lain sebagainya. Kemudian Tudu mengangkat semua aktivitas-aktivitas budaya dan permainan-permainan tradisional bisa diangkat menjadi sebuah atraksi yang bisa disuguhkan. Kemudian Tulen itu bisa membuat storytelling, ya bagaimana sejarah dan mungkin ada sesuatu tanaman yang berkhasiat dan seterusnya perlu dijelaskan. Kemudian Tubai adalah bagaimana ekrab, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kembangkan sehingga para wisman atau wisnus yang berkunjung bisa membeli souvenir, kriya, kuliner, dan seterusnya. Mungkin itu sementara, Mas Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli Wisnu dari Bali, dari Kabupaten Badung. Selanjutnya untuk mewakili dari Deputi 4, kebetulan putra asli Jawa Timur sama seperti Pak Joko, asli Kediri. Ini ada Pak Fajar Utomo. Silakan Pak Fajar. Terima kasih Mas Menteri. Selamat malam Mas Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari saya ada dua hal barangkali. Yang pertama adalah tentang CHSE. Sertifikasi CHSE. Di sini juga ada Pak Muflis yang pengampu untuk sertifikasi CHSE. Kebetulan saya juga posisi sedang ada di Batu, di Malang untuk monitoring CHSE ini. Jadi kami mendorong usaha-usaha hotel, restoran, usaha pariwisata, tempat wisata yang ada di Kediri untuk mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi CHSE ini. Karena saya yakin ke depan konsumen ini akan mencari tempat-tempat yang mereka yakini akan memberikan kenyamanan dan keamanan mereka ketika menikmati produk-produk wisata ini. Silakan, mungkin nanti Pak Mukhlis bisa di-share di chat room alamat website untuk mendaftar CHSE-nya. Lalu yang kedua, tadi sempat disinggung terkait pembukaan kembali tempat wisata gitu ya. Tentunya ini sangat terkait dengan status atau level dari PPKM di daerah dimaksud. Sesuai dengan Inmendagri nomor 42 yang terakhir, untuk daerah dengan level 3 default-nya sebenarnya adalah belum boleh dibuka gitu ya. Tetapi arahan dari Kemenkeu ada beberapa tempat yang ditentukan, tidak banyak, yang sekarang sedang kita lakukan uji coba. Jadi sifatnya uji coba itu baru 20 tempat wisata di Jawa dengan level 3 yang itu ditentukan atau dipilih oleh asosiasi, diusulkan oleh asosiasi berkoordinasi dengan Kadis par provinsi. Ini kami terus mengevaluasi dan sudah ada pembicaraan kami sampaikan untuk menambah lokasi uji coba ini. Jadi kita lakukan secara bertahap dan hati-hati Pak Bupati, Mas Menteri, karena kita juga tidak ingin pandemi euforia gitu ya. Ini selalu diingatkan. Kalau sudah level 2 saya kira sesuai dengan Inmendagri-nya memang boleh dibuka dengan ketentuan dengan kapasitas yang dibatasi dan memang wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini. Dan saya juga melihat kemarin atau tadi siang saya mendapatkan laporan dari beberapa pengelola hotel di Batu bahwa konsumen mulai menanyakan gitu. Jadi mereka menanyakan ketika mau masuk hotel, apakah di hotel itu menerapkan Peduli Lindungi atau tidak. Kalau tidak, mereka nggak mau masuk, pindah hotel.
Nah, ini artinya ada perubahan demand dari konsumen karena mereka ingin yakin bahwa mereka tinggal menikmati servis pariwisata di tempat-tempat yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi mereka. Mungkin itu saja, Mas Menteri, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tom, putra asli dari Jawa Timur. Selanjutnya mewakili Deputi Produk Wisata atau Ibu Deputi, seandainya ada, Ibu Rizky Handayani, silakan. Atau yang mewakili Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan atau Events, silakan. Mungkin ada Pak Reza. Izin Pak Menteri, Mas Menteri. Pak Reza mungkin masih dalam perjalanan dari Makassar, Pak, masih pesawat belum landing. Izin saya mewakili beliau, Mas Menteri. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak Bupati beserta jajaran dan seluruh peserta webinar malam ini. Tadi dari paparan Pak Mas Bupati dipaparkan bahwa Kediri memiliki berbagai macam potensi. Nah, ini mungkin yang bisa potensi-potensi ini mungkin bisa digali, kemudian dikembangkan untuk bisa dijadikan event, sehingga event ini bisa menjadi satu daya tarik wisata untuk masyarakat berkunjung ke Kediri. Nah, kami dari Direktorat Event Daerah siap untuk berkoordinasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan event. Kita berharap dengan kualitas event yang dimiliki Kediri ini bisa meningkatkan kunjungan wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara pada saat new normal nantinya, sehingga kita berharap apa yang dikeluhkan oleh Mbak Sri tadi mengenai tingkat hunian hotel yang sangat rendah ini bisa meningkatkan tingkat hunian hotel dan juga mungkin meningkatkan penjualan souvenir yang tadi disampaikan oleh Mas Mahmud Septian. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, Mas Menteri. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Jadi kami juga melakukan kurasi bagi event-event yang menjadi unggulan di Kabupaten Kediri, nanti akan mudah-mudahan bisa diikutsertakan dalam ajang Karisma Event Nusantara, yang kita harapkan event ini mengacu kepada protokol kesehatan dan bisa menggerakkan ekonomi kita ke depan. Selanjutnya mewakili dari pemasaran, jika ada Pak Riki Fauziani, mungkin juga bisa memasarkan satu program kita yang memberikan layanan akomodasi tempat istirahat untuk para tenaga kesehatan. Silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Menteri, Bapak Bupati, Ibu Bupati, Bapak Kepala Desa, teman-teman pelaku Parekraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 poin yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman pelaku dan mohon Pak Kadis Par bisa membantu. Yang pertama adalah manfaatkan media sosial kami, media sosial Kemenparekraf, dan tentunya mohon izin Pak Menteri, biasanya Bapak juga membantu media sosial kami untuk mempromosikan semua yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Please, bantu kami, kita bukan hanya berkolaborasi, tapi berkolaborasi. Mohon izin Pak Menteri, pinjam kalimatnya. Yang nomor 2, Bapak dan Ibu sekalian, kami laporkan untuk teman-teman pengelola desa wisata, kami sekarang lagi membuat pilot project untuk mengonboardingkan paket wisata desa. Kami mencoba untuk menggandeng Biro Perjalanan sehingga paket-paket wisata teman-teman pengelola desa wisata bisa dicantolkan di paket tur wisata yang akan dijual oleh BPW. Demikian halnya paket-paket tersebut
kita akan bantu untuk mengonboardingkan. Yang ketiga, terima kasih Pak Menteri diingatkan untuk meningkatkan percentage okupansi. Kami ada kegiatan Ibu dan Bapak sekalian, namanya reaktivasi industri pariwisata bagi tenaga kerja, bagi tenaga kesehatan kita yang sudah lelah menangani COVID-19. Kami laporkan Bapak dan Ibu sekalian, untuk Jakarta, untuk hotel yang kita pergunakan, itu rata-rata peningkatan okupansi antara 30 sampai 40%. Mohon maaf Pak Menteri, ini baru kami dapatkan tadi Pak, setelah kami melakukan beberapa kunjungan di hotel-hotel, sehingga dampak daripada kegiatan ini betul-betul mendukung industri pariwisata sekaligus membantu pahlawan-pahlawan COVID kita. Monggo Pak Kadis, saya bisa dijapri, monggo saya bisa membantukan, nanti kita bicarakan teknisnya lebih detail. Sekian Pak Menteri, Bapak dan Ibu Bupati, Bapak Kepala Desa, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini program sangat konkret Bapak Mas Bupati dan Mbak Wakil Bupati dan para OPD, karena kemarin ini kita berjuang dengan angka hospitality rate yang sangat tinggi, dengan bed occupancy rate juga yang sangat tinggi, tenaga kesehatannya lelah, dan sekarang kita juga membantu mereka untuk staycation, beristirahat, dan ini juga membantu industri perhotelan kita. Terutama ada beberapa hotel-hotel yang mengalami tingkat hunian yang rendah, ini bisa kita bantu. Monggo silakan dipergunakan program ini sampai Desember sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Nah, terakhir mungkin sudah semuanya dari kami. Saya ingin menanggapi pertama untuk Mas Adi Hasto Utomo, walaupun tidak bicara, tapi karena OKOC ini sangat efektif, Mas Bub, pertanyaan beliau tidak usah ditanyakan, tapi saya sudah punya di depan. Luar biasa nih Pak Joko Dwi Tanto. Jadi beliau menyampaikan bahwa untuk Wow Cafe Sumber Podang, bahwa mereka Pok Darwisnya sekarang mengalami kendala akses tentang tentunya infrastruktur yang nanti akan kita bicarakan, karena ada beberapa program yang mungkin bisa kita sinergikan Mas Bupati, misalnya program DAK, fisik maupun non-fisik untuk membantu 3A tadi. Sehingga apa yang dihadapi oleh Pak Adi ini bisa kita selesaikan. Nah, pertanyaan kedua tentang PPKM. Nah, kebetulan juga Mas Bupati ini sangat terdepan. Kita PPKM tentunya akan terus kita berlakukan untuk menanggulangi COVID-19. Tapi percayalah, begitu angka COVID-19 kita sangat kondusif, maka tentunya dengan vaksinasi yang semakin meningkat, PPKM level akan semakin diturunkan, dan pada saat tepat nanti di mana vaksinasi kita sudah cukup dan angka COVID kita sudah terkendali, semua juga ingin mengakhiri PPKM ini. Nah, saya titip aplikasi Peduli Lindungi dan CHSE ini selalu menjadi standar terbaru kita ke depan. Jadi penataan ulang strategi peninjauan kembali kepariwisataan ini yang terus kami lakukan, dan mudah-mudahan nanti saya bisa berkunjung ke Kabupaten Kediri untuk sekaligus juga meninjau pembangunan bandara ini yang sangat ditunggu-tunggu. Karena begitu Bandara Kediri insya Allah mulai beroperasi, maka lebih dari 35 juta masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Kediri bisa menikmati akses dan akan meningkatkan perekonomian. Untuk Mbak Sri Rahayu, PHRI, tadi program Nakes bisa digunakan untuk peningkatan okupansi. Untuk Mas Muhammad Didin Saputro, Pok Darwis Bumi Kalingga Desa Keling,
Terima kasih, desa wisatanya sangat hits. Dan ini nanti akan kita kerjasamakan dengan program Pak Riki untuk onboarding desa-desa wisata. Dan untuk desa wisata Jambu, Pak Agus Joko Susilo, hebat. Kami ingin justru mendengar inspirasinya dan kalau boleh minta nomor kontaknya nanti agar Pak Agus bisa juga sharing ke 1831 jaringan desa wisata kita yang sekarang sedang kita kembangkan. Terakhir untuk Mas Mahmud Septian, Afrizal dari perwakilan Ekraf, kita juga ada program Bangga Buatan Indonesia dan gerakan nasional Bangga Beli Produk Kreatif Lokal, dan ini yang nanti bidang souvenir, kerajinan, dan kostum tari ini akan kita onboarding juga. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan MJ Gallery. Dan kendala-kendala termasuk masukannya sudah kami catat. Semoga ada perbaikan nanti seiring dengan penanganan COVID yang lebih baik, event-event termasuk konser budaya dan seni tari dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin secara hybrid dan offline bisa kita laksanakan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatannya dan sukses untuk teman-teman di Kediri. Matur suwun sangat nggih. Wabillahi taufik walhidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk Mas Menteri. Sehat-sehat terus nggih Mas Menteri. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati dan juga Mas Menteri, demikianlah tadi acara ngobrol penuh inspirasi sinergi Mas Menteri dan Mas Buk dengan tema Bangkitkan Parekraf dan Budaya Kabupaten Kediri. Semoga sinergi ini terus mampu mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah Kabupaten Kediri. Saya hadir di acara, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih, selamat malam, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kita foto bersama, ya, Mas Joko, Mas Bupati, beserta Mas Wabud dan juga Mas Dede, kemudian kepala dinas terkait. Kita foto bersama secara offline dan juga online. Monggo Mas Joko. Ayo. Ayo. Yes. Bisa menghadap ke layar nih, kita foto online terlebih dahulu. Maju dikit. Terima kasih. Kami juga foto bersama yang terima kasih Bapak Ibu. Monggo silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Selamat malam.